Sangat mudah untuk memahami fakta bahwa setiap pria ingin memiliki istri yang cantik. Tapi mereka tidak tahu bahwa kecantikan adalah awal dari semua penderitaan di masa depan. Dahulu kala di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda lajang yang bekerja sebagai penebang kayu. Suatu hari ketika pemuda itu sedang menebang kayu, dia melihat seekor burung gagak membawa burung pipit kecil dan melemparkannya ke atas batu. Melihat itu, dia tiba-tiba merasa kasihan pada burung pipit kecil yang akan segera menjadi santapan bagi burung jahat itu. Penebang kayu itu mengambil batu dan melemparkannya kepada burung gagak. Gagak itu terkejut. Dia segera mengepakkan sayapnya. "Hai penebang kayu, apakah aku berbuat salah padamu hingga kau merusak makanan lezatku seperti ini? Aku mengutukmu tidak akan pernah hidup dalam damai." Penebang kayu itu mengabaikan sang gagak, berlari untuk mengambil burung pipit yang sekarat dan berusaha menghangatkan tubuhnya kembali. Setelah beberapa saat, burung kecil itu sadar kembali dan bisa terbang. "Terima kasih penebang kayu yang baik. Tunggu sebentar di sini, aku punya hadiah untukmu." Sesaat kemudian, burung itu terbang kembali dengan sebuah botol kecil di mulutnya dan meletakkannya di sebelah penebang kayu. "Sebagai imbalan atas kebaikanmu, aku ingin memberimu botol air ajaib ini. Botol ini memiliki kekuatan membuat yang jelek menjadi indah dan yang kecil menjadi besar. Tapi jangan terlalu sering menggunakannya. Kau harus benar-benar berhati-hati menggunakan cairan ini, karena keajaibannya bisa hilang." Setelah burung itu terbang, penebang kayu itu dengan ragu-ragu membuka tutup botol yang penuh dengan air beraroma sangat harum. Air wewangian ini untuk membuat wanita menjadi cantik, bukan untukku. Kemudian dia menutup kembali botol itu dengan hati-hati, membawanya pulang dan menggantungkannya di balok. Karena sibuk bekerja, dia lupa tentang botol ajaib itu. Waktu berlalu, penebang kayu itu akhirnya menikah. Semua warga desa berbahagia untuknya. Istrinya adalah seorang putri petani. Sepanjang tahun dia mengurus lahan hingga kulitnya terlihat jelek dan legam. Tapi pasangan itu sangat mencintai satu sama lain. Suatu hari penebang kayu itu berangkat bekerja lebih awal. Sang istri sedang membersihkan rumah ketika dia secara tidak sengaja melihat sebuah botol kecil yang tergantung di balok. Penasaran dengan benda itu, dia mengambil kursi untuk mengambil botol itu dan membukanya. "Botol apa ini? Cantik sekali, sungguh indah." Saat botol itu dibuka, aroma wangi dan manis menyebar ke seluruh ruangan. Mencium baunya, sang istri mengira itu adalah air wewangian untuk mandi. Maka dia pun mencampurnya dengan air untuk mandi. Tanpa diduga, setelah mandi dengan air itu, dia berubah menjadi sangat cantik. Kecantikannya benar-benar tak ada duanya. Saat sang suami pulang dan melihat istrinya, dia tercengang. Berpikir yang dilihatnya adalah peri yang jatuh ke bumi. Dia hampir tak mengenali istrinya lagi. Kau cantik sekali, bagaimana kau tiba-tiba menjadi seperti peri? Waktu aku membersihkan rumah, aku tidak sengaja melihat botol air tergantung di balok. Aku membukanya, baunya wangi sekali. Lalu aku mencampurkannya dengan air mandi. Dan tiba-tiba aku menjadi cantik seperti ini. Setelah mendengar cerita sang istri, penebang kayu itu teringat akan burung pipit yang berterima kasih padanya di masa lalu. Dia pun memberitahu istrinya. Mengetahui khasiat botol air ajaib, penebang kayu dan istrinya pun membicarakan tentang bisnis. Dengan sebotol air ajaib di tangan, kita bisa memanfaatkannya untuk mengubah hidup kita. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita siram air ini ke labu di kebun, lalu menjualnya? Semua orang pasti suka akan hal-hal aneh. Mereka akan membelinya dalam jumlah banyak. Setelah membahas rencana mereka, pasangan itu mencampur beberapa tetes air ajaib dengan air dan menyiramkannya pada labu di kebun. Setelah disiram, segera labu mereka menjadi sangat besar. Pasangan itu membawa labu itu untuk dijual di pasar, dan harganya sangat mahal karena semua orang penasaran dengan labu raksasa itu. Berkat penjualan labu, hidup mereka menjadi lebih baik, tidak semiskin seperti sebelumnya. Suatu hari, sang suami sibuk dengan pekerjaan dan keluar rumah lebih awal. Sang istri membawa labu itu ke pasar untuk dijual seperti biasa. Di sana dia bertemu dengan raja yang saat itu sedang berkeliling kerajaan. Sebagai pemuja anggur dan wanita, saat melihat seorang wanita yang teramat cantik, sang raja segera terpikat istri penebang kayu itu. Dia memerintahkan istri penebang kayu untuk dibawa ke istana meskipun dia berteriak dan memohon.
Mengapa Baginda menangkapku? Aku tidak bersalah. Tolong ampuni aku. Saat sang suami pulang ke rumah, dia mendengar bahwa istrinya ditangkap oleh raja. Dia sangat sedih hingga tidak ingin melakukan apapun. Sang istri setelah ditangkap, dia menjadi pendiam dan dia tidak bicara atau tersenyum sedikit pun. Sepanjang hari, dia hanya duduk diam. Dia sangat merindukan suaminya. Raja telah melakukan segalanya, tapi tidak bisa melihat senyum indah istri penebang kayu itu. Raja pun dengan marah memerintahkan agar wanita itu dikurung di lantai yang tinggi, tidak diizinkan pergi kemanapun atau berbicara dengan siapapun. Aku telah merendahkan diriku sendiri, tapi kau bahkan tidak tersenyum sama sekali kepadaku. Sungguh suatu penghinaan. Kirim dia ke lantai atas, jangan biarkan dia keluar atau bicara dengan siapapun. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Sementara itu, sang penebang kayu melewati hari-hari yang sangat berat. Dia lalu memutuskan untuk mencari cara menyelamatkan istrinya. Aku tidak bisa duduk-duduk seperti ini. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan istriku. Dia berjalan ke belakang kebun, meletakkan labu dan botol air ajaib di atas gerobak, lalu berangkat. Labu besar, labu manis, labu raksasa, mari dibeli. Istrinya yang berada di lantai atas mendengar suara seperti suara suaminya. Dia pun bergegas keluar dan menatap ke bawah. Dia melihat suaminya. Dia pun gembira hingga tertawa terbahak-bahak. Para pengawal melihat keanehan ini dan bergegas memberitahu sang raja tentang berita itu di aula istana. Baginda, aku baru saja melihat gadis itu tertawa ketika melihat penjual labu. Raja mendengar bahwa penjual labu itu membuat si cantik tertawa. Maka dia memaksa penebang kayu itu untuk masuk ke dalam istana. Dan pada saat yang sama mengirim para pengawal untuk membawa sang istri ke istana. Sungguh aneh, aku telah melakukan segala macam hal, tapi dia bahkan tidak tersenyum. Tapi sekarang dia tertawa karena seorang penjual labu. Ayo bawa penjual labu itu dan si cantik ke istana. Di istana, raja memaksa penebang kayu itu untuk menanggalkan pakaiannya untuk dipakai raja. Dia ingin meniru penjual labu itu sehingga membuat si cantik tertawa. Setelah mengambil pakaian sang penebang kayu dan gerobak labu, raja kembali memperlihatkan perangannya yang jahat. Cepat antar orang ini ke penjara bawah tanah menunggu hari persidangan. Mulai sekarang, hanya aku yang boleh membuat si cantik tertawa. Sang istri melihat suaminya dalam bahaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba dia melihat botol air ajaib di gerobak. Mengingat apa yang pernah dikatakan oleh suaminya, jika air ajaib itu tidak dapat digunakan terlalu banyak karena akan menjadi bumerang, dia bergegas mengambil botol dan menuangkannya ke wajahnya. Dan dalam sekejap, dia kembali menjadi jelek seperti sebelumnya. Beraninya kau menipu raja? Ayo seret pasangan ini ke bawah untuk dipenggal. Ampuni kami. Kami ingin menawarkan botol air ajaib ini. Botol air ajaib ini bisa memberi Baginda penampilan yang menawan dan kekuatan yang tak tertandingi. Omong kosong, bagaimana bisa ada benda ajaib seperti itu di dunia? Jangan bohong. Untuk membuktikan bahwa botol air itu benar-benar memiliki keajaiban, sang istri mengambil setetes air ajaib dan menuangkannya ke pohon di aula utama. Pohon itu tiba-tiba menjadi sangat besar. Raja dengan cepat mengambil botol air ajaib. Dia mengambil airnya dan mengoleskannya ke seluruh tubuhnya agar memiliki kekuatan tak terbatas dan penampilan yang menawan. Mulai sekarang, aku akan memiliki ketampanan dan kekuatan yang tak terkalahkan. Namun tak disangka, sesaat setelah mengoleskan air, asap hitam mengepung raja. Dia tiba-tiba berubah menjadi kelabang hitam dan merangkak pergi. Para prajurit setelah melihat kecelakaan yang menimpa raja sangat gembira. Karena raja pada dasarnya tidak pernah puas dan tidak peduli dengan rakyat. Para pejabat pemerintahan pun sudah lama membencinya. Namun tak bisa berbuat apa-apa. Untuk berterima kasih pada pasangan itu, pejabat pemerintah memberi mereka banyak emas dan kemudian memberi mereka seekor kuda untuk dibawa pulang. Meski sang istri telah kembali ke wujud aslinya yang jelek, namun sang suami tetap menyayanginya dengan sepenuh hati. Dengan emas yang mereka terima, pasangan itu mengambilnya sebagian untuk membantu orang miskin. Sisanya mereka gunakan untuk membangun kembali rumah dan menjalani kehidupan yang bahagia selama sisa hidup mereka.